hebat seperti dewa. Tidur sekamar. Ivan mengatur kamar untuk mereka berdua. Kamar ini memiliki satu tempat tidur untuk beristirahat dan ditutupi dengan selimut untuk 2 orang. Ini terlihat seperti kamar pasangan. Setelah Ivan mengatur ruangan, dia menyuruh Baron untuk menjaga Alex dan Erika. Kemudian pergi lebih dulu karena ada hal lain yang perlu ia tangani. Alex melihat ke halaman tempat tinggalnya. Seharusnya ini ada di belakang tempat tinggal pemiliknya karena tidak ada pintu belakang. Di luar jendela belakang semuanya adalah tebing. Alex dengan cepat menemukan masalah. Dari sudut pandang jendela belakang, bisa melihat dengan jelas Ivan memimpin beberapa orang ke dalam tambang. Hati Alex tergerak. Mungkinkah gua itu adalah sarang tempat pembuatan narkoba? Alex berbisik pada Erika, "Erika, pasti ada masalah di gua itu." Erika mengecilkan suaranya dan berkata, "Kita harus menemukan kesempatan untuk menyelinap masuk, lalu merekam situasi di dalam, dan memberikannya kepada Nova." Baron membawakan mereka 2 mangkok mie untuk makan malam. Alex dan Erika berhati-hati. Tidak ada yang berani makan mie itu. Mereka membuangnya secara diam-diam. Kemudian memakan 2 biskuit yang mereka bawa sendiri. Alex berkata, "Ini masih pagi. Jadi lebih baik tidur dulu. Dan tunggu sampai tengah malam untuk melihat apakah ada kesempatan pergi ke gua itu untuk memata-matainya." Erika berkata, "Baiklah." Keduanya langsung berbaring di tempat tidur. Alex bersandar di dekat tubuh Erika yang harum dan hangat. Ia merasa bahwa kulitnya sangat lembut dan sangat sejuk. Karena situasi saat ini, dia tidak berani berbuat berlebihan. Meski begitu Alex sudah puas bisa tidur di samping istrinya yang cantik. Ditambah dengan kerja keras seharian, ia sudah mengantuk sedari tadi dan segera tertidur. Alex bisa makan dan tidur. Tetapi Erika tidak sepenuhnya tertidur. Setelah beristirahat beberapa saat, Erika mendengar Alex bergumam, "Sayang," dalam tidurnya. Dan kemudian membalikkan badannya. Setelah itu dia meletakkan lengannya di dada Erika. Erika merasa adegan ini terlalu lucu. Ia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia berpikir, adegan ini membuatnya sangat malu. Di dalam hati Erika sedang memarahinya. "Dasar brengsek." Tapi dia tidak menghentikannya. Ia membiarkan Alex terus memeluknya. Tanpa diduga, kebaikan hatinya menyebabkan Alex semakin berani. Dan tangan itu menjadi lebih nakal. Tangan nakal itu tiba-tiba masuk ke rok Erika. Meski sudah hampir setahun sejak dia menikah, Erika tidak pernah membiarkan Alex menyentuh tubuhnya. Hari ini sentuhannya begitu ambigu. Erika tidak bisa lagi mentolerir tingkah laku Alex di dadanya. Jadi dia dengan lembut melepaskan tangan Alex dan membalikkan badannya. Tanpa diduga, Alex juga membalikkan badannya. Tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Dia memeluk punggungnya dengan erat. Erika sekejap tersipu malu. Erika hendak membangunkan Alex. Namun tiba-tiba terjadi kekacauan besar di luar. Kemudian terdengar suara Baron. "Kalian jaga baik-baik pintu ini. Jangan biarkan kedua dokter gadungan itu kabur." Ilmu medis macam apa ini sampai istri bos muntah-muntah dan diare? Jika bos kembali, bos akan menguliti mereka. Seiring suara langkah kaki masuk ke halaman, Erika baru saja ingin memanggil Alex. Tapi Alex tiba-tiba bangun terduduk. Seseorang seperti Alex, bahkan jika dia tertidur, ia secara alami akan terbangun begitu ada suara di luar. Setelah mendengarkan pergerakan di luar, Alex menyadari ada sesuatu yang terjadi.
dan langsung menyuruh Erika untuk mengemasi pakaiannya. Erika juga tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi untungnya dia hanya melepas mantelnya. Jadi dia tidak perlu berlama-lama. Sebelum dia berbicara, Alex membuka jendela belakang. Di luar jendela hanya terlihat langit malam. Dan ada tebing curam di bawah jendela. Tempatnya terlalu berbahaya. Membawa Erika di jalan pegunungan seperti itu pasti akan mudah terjatuh. Saat ini suara langkah kaki telah mencapai pintu. Baron mengedor pintu dengan keras. Buka pintu. Buka pintunya. Dua dokter yang ada di dalam. Bagaimana kalian ini? Nyonya, kami sudah kesakitan setengah mati. Dasar dokter gadungan. Cepat buka pintunya. Alex mendapatkan sebuah ide. Dia menarik Erika keluar jendela. Karena jalannya terlalu berbahaya. Dia tidak berani bergerak gegabah. Alex menarik Erika ke titik buta di bawah pojok jendela. Melihat orang-orang di dalam tidak membuka pintu, Baron merasa cemas dan mendobrak pintunya dengan sekali tendangan. Dia memimpin anak buahnya untuk bergegas masuk, dan menyinari ruangan dengan beberapa senter. Tetapi bayangan kedua dokter tidak terlihat. Mereka melangkah maju untuk mengecek temperatur tempat tidur dan masih hangat. Baron melihat jendela belakang yang terbuka, dan segera menyadari bahwa Alex dan Erika mungkin lari dari sana. Kemudian ia bergegas menghampiri. Melihat keluar, di manakah kedua orang itu? Sial. Mereka berhasil kabur. Selimutnya masih hangat. Mereka belum pergi terlalu jauh. Kejar mereka. Baron berteriak kesal. Baron menutup jendela dan segera membawa orang-orang untuk mengejarnya. Kalian semua, lari lebih cepat. Jika kalian tidak bisa menangkap kedua dokter itu malam ini, kita semua akan mati saat bos kembali. Aku akan memberitahu tuan kedua. Tuan kedua yang dikatakan Baron seharusnya adalah adik laki-laki Ivan, yaitu Raffi Sinaga. Erika bertanya pada Alex dengan suara pelan. Ada apa dengan istri bos itu? Obat apa yang kamu berikan padanya? Alex tersenyum pahit dan berkata, mungkin overdosis. Mendengar suara langkah kaki yang menjauh, Alex kembali masuk melewati jendela sambil memeluk Erika. Erika bertanya dengan cemas, Alex, apa yang harus kita lakukan sekarang? Alex tertawa dan berkata, apa yang perlu ditakutkan? Ayo tidur lagi. Erika terkejut. Alex, apa yang kamu bicarakan? Tidur. Alex berkata, iya. Saat ini orang-orang dari tambang tembaga telah diperintahkan untuk mencari kita berdua. Kita tidak mengenal keadaan di daerah ini. Jika kita melarikan diri, kita pasti akan bertemu dengan mereka. Aku tidak takut jika harus berkelahi. Aku hanya takut kita membuat mereka waspada. Nova memberitahu kita bahwa kali ini kita hanya memata-matainya untuk mendapatkan informasi. Jika kita membuat mereka waspada, mereka akan menyembunyikan obat-obatan itu. Atau mungkin memindahkan sarang narkoba. Bukankah itu akan membuat usaha kita sia-sia? Erika berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Tempat paling berbahaya seringkali adalah tempat teraman. Jadi kita lanjutkan tidurnya. Alex kembali memeluk Erika dan berbaring. Erika berkata, Alex, kamu sangat pintar. Sekarang mereka pasti memulai pencarian besar-besaran di gunung untuk menangkap kita. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada bersembunyi di sini. Alex berkata, biarkan sekelompok bajingan itu pergi mencari kita. Mari kita tidur. Dan kemudian pergi ke gua di belakang. Dia dengan sengaja bergeser ke sisinya. Tetapi Erika terus menjauhi tubuhnya. Dia berkata,
Menyebalkan. Jangan terlalu dekat denganku. Alex bertanya. Mengapa? Erika menghela dan berkata, aku takut kamu akan membuat masalah kalau terlalu dekat. Setelah itu, dia menyembunyikan wajahnya karena malu. Alex berpikir sejenak dan tidak begitu mengerti apa maksud dari perkataan Erika. Jadi dia bertanya, Erika, apakah aku menyinggung perasaanmu saat aku tertidur? Jika demikian, aku minta maaf. Aku tidak bisa diam saat tidur. Episode sebelumnya, malam hari di tambang tembaga. Episode berikutnya, memasuki menantu hebat seperti dewa. Memasuki gua. Erika berkata, karena kamu tidak sengaja, maka lupakan saja. Alex memejamkan mata dan berkata, Erika, jangan berpikir sembarangan. Ayo cepat tidur. Setelah itu kita akan pergi ke gua. 1 jam kemudian, Alex membangunkan Erika. Dan mereka berdua meninggalkan ruangan secara diam-diam dan pergi ke pintu masuk gua di belakang. Di bawah kegelapan malam. Alex berkata, ini guanya. Aku melihat Ivan menuntun seseorang ke dalam dan tidak keluar dalam waktu yang lama. Pasti ada yang tidak beres di dalam. Erika berkata, ayo kita lihat. Setelah keduanya memasuki gua, Alex mengeluarkan senter kecilnya dan berjalan di depan. Mereka menemukan bahwa gua itu sangat kecil ketika mereka pertama kali masuk, dan menjadi lebih luas seiring kedalamannya. Dan banyak gua yang saling silang dan terhubung satu sama lain. Akan mudah tersesat jika tidak memperhatikannya dengan baik. Erika berbisik, agak rumit. Ini seperti labirin. Alex berkata, jangan panik. Kita ikuti bebatuan yang mengilap itu. Barulah Erika memperhatikan bahwa ada banyak kerikil yang bersinar di dinding batu. Setelah menyusuri gua dengan batu bercahaya di dinding berangsur-angsur menjadi sedikit. Setelah berjalan 100 meter lagi, suhu gua sudah menjadi rendah. Dan rasa dingin yang datang dari segala arah membuat mereka berdua menggigil. Erika berkata dengan marah, tempat sialan ini sangat rumit. Jika Ivan menyembunyikan pabrik pembuatan narkoba di sini, sangat sulit bagi kita untuk menemukannya. Tiba-tiba telinga Alex bergerak. Dia mematikan senter dan melihat ke belakang. Lalu berkata, ada yang datang dari belakang. Erika melihat ke belakang. Meskipun tidak ada cukup cahaya di dalam gua, tapi dia masih bisa melihat arah pintu masuk gua. Ada 4 hingga 5 sosok mengikuti dari belakang. Jaraknya sekitar 100 meter. Alex mengerutkan kening. Ada apa ini? Apakah mereka menemukan keberadaan kita? Erika berkata, ada cahaya di tempat kita tadi. Mereka pasti datang karena melihat cahaya itu. Ayo pindah ke tempat lain secepatnya. Ayo. Alex meraih tangan Erika dan terus bergerak maju. Meskipun tidak menggunakan senter, dia samar-samar bisa melihat jalan dengan bantuan kerikil bercahaya di dinding batu. Setelah berjalan beberapa saat, Erika melihat ke belakang. Dan orang-orang di belakang masih mengikuti mereka dari dekat. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Alex, bagaimana ini? Atau haruskah kita mencari kesempatan untuk membunuh mereka? Alex menganalisis situasi dan berkata, jika hanya bertarung, aku tidak takut pada mereka. Mendengarkan suara berjalan mereka, ilmu mereka tidak terlalu kuat. Namun, aku curiga mereka memiliki senjata. Jika menyerang begitu saja, aku khawatir kamu akan terluka. Kurasa kita harus terus berjalan dan melihat apakah ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan.
Keduanya terus berjalan ke depan. Alex di depan, dan Erika mempercepat langkah di belakang. Melihat ini, orang-orang di belakang juga mempercepat langkah mereka. Lebar gua batu masih sekitar 10 meter, tapi udara di dalam gua batu semakin lembab. Suara tetesan air di dinding gua juga lebih nyaring, dan suara aliran air terdengar di ruas-ruas jalan. Situasi di gua ini sangat rumit. Alex mencoba yang terbaik untuk mencari tahu situasi di dalam gua, dan tiba-tiba terdengar suara air mengalir yang lebih nyaring di depannya. Suara air mengalir terus terdengar. Semakin berjalan ke depan, semakin jelas suaranya. Erika berbisik, "Alex, sepertinya ada sungai di depan. Selama ada sungai, maka pasti akan ada jalan lain. Kita berjalan di sepanjang sungai dan menuntun mereka untuk ke sini. Kemudian kamu cari kesempatan untuk menjatuhkan mereka." Alex mengangguk dan berkata, "Baiklah, bahkan jika salah jalan, kita juga bisa berjalan kembali mengikuti aliran sungai." Keduanya mempercepat langkah, mengikuti suara sungai, mengitari celah dan melintasi gua. Mereka berjalan cepat, dan mereka yang mengejar di belakang juga demikian. Setelah beberapa menit, sebuah sungai muncul di depannya. Sumber dari sungai itu adalah sebuah gua di sisi kiri depan. Gua itu lebih rendah dari tempat mereka berdua berada, dan itu berbentuk lonjong. Air yang bergolak mengalir keluar dari pintu masuk gua, membentuk air mancur setinggi 2 meter. Air itu menyebar ke 4 arah, lalu membentuk sungai, dan mengalir ke sini. Keduanya datang ke tepi sungai. Alex masuk ke dalam sungai, lalu menyalakan senter yang dia bawa untuk melihat situasi di dalam gua gelap. Di tempat senter menerpa, dapat terlihat jelas kerikil-kerikil di dasar sungai. Tanah kering yang ada di gua depan menjadi semakin sempit karena sekitar 10 meternya dipenuhi oleh sungai, dan hanya satu orang yang bisa melewati daratan tersebut. "Erika, kemarilah juga. Kita akan masuk lewat sini dan terus berjalan menyusuri sungai." Setelah Alex membuat keputusan, dia melirik ke belakangnya lagi. Orang-orang di belakang belum menyusul, jadi dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Erika menggulung kaki celananya dan masuk ke dalam air. Keduanya berpegangan tangan dan terus berjalan ke depan. Karena jalan yang licin berbahaya, mereka harus memperlambat langkah mereka. Alex berkata, "Jangan terlalu cepat. Hati-hati terpeleset nanti." Alex tahu bahwa meskipun sungainya tidak dalam, tapi dinginnya air sungai terus-menerus terasa. Suhu air di sini pasti tidak melebihi 10 derajat. Begitu seluruh tubuh basah, maka itu juga akan jadi merepotkan. Erika berjalan maju dengan hati-hati. Air sungai menjadi semakin dingin, dan arusnya juga semakin cepat. Alex berkata, "Sumber airnya harusnya berada di depan sana. Kuharap bisa melihat jalan lain yang mengarah langsung keluar gua." Alex tidak ingin ada konflik dengan beberapa orang di belakang. Jika bisa menyingkirkan mereka, itu yang terbaik. Bagaimanapun, tidak ada senjata di badannya, dan keselamatan Erika juga harus dipastikan saat berhadapan dengan 5 orang yang membawa senjata. Jika hanya dirinya, maka tidak ada bahaya sama sekali. Dia dapat dengan mudah membunuh mereka. Semakin ke depan, Alex tiba-tiba menemukan bahwa jalannya putus. Dia mengarahkan senter ke depan dan yang terlihat adalah tebing terjal. Sungai bawah tanah di sini juga membentuk air terjun tajam karenanya. Situasinya sangat buruk. Tidak ada jalan lagi. Bagaimana ini? Erika berkata dengan cemas. "Jangan khawatir.
Aku akan melihat lebih dekat. Alex dengan hati-hati datang ke tepi air terjun, dan melihat ada dinding batu setinggi 7-8 meter di bawahnya. Di bawah dinding batu itu ada air kolam dengan radius 200 hingga 300 meter persegi dan ada percikan air saat air di sini mengalir ke bawah. Alex, tamatlah kita. Erika berkata dengan putus asa dan mengerutkan kening. Tidak ada jalan untuk maju, dan ada yang mengejar di belakang. Situasinya sangat gawat. Alex menenangkannya. Jangan khawatir. Tenang, aku akan memikirkan caranya. Erika sedikit panik. Dirinya berdiri di dekat dengan sungai. Awalnya, dia hanya ingin melihat seberapa dalam air di bawah. Tiba-tiba, dia merasakan ada suara aneh datang dari belakangnya. Seolah-olah ada sesuatu yang berenang di dalam air. Dia menoleh ke belakang, dan kemudian berteriak, "Ada ular!" Pada saat yang sama, seekor ular air sepanjang 2 meter berenang menuju Erika. Ular itu berwarna hijau dengan lingkaran kuning kehijauan di tubuhnya. Ia memiliki kepala segitiga dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ke arah Erika. "Ah!" Erika berteriak kaget. Seluruh tubuhnya jatuh mengarah ke sungai karena terpeleset. Arus air di sini sangat deras. Begitu Erika jatuh ke air, dia dengan cepat terbawa ke arah hilir. Episode sebelumnya, tidur sekamar. Episode berikutnya, ular berbisa.